got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Jadi Nak Rahma ini kecewa karena orang tua Nak Rahma tidak pernah mengerti dengan keadaan Nak Rahma. Iya, benar Bu. Di sekolah itu banyak kegiatan dan belum lagi banyak tugas sekolah. Nah, di saat di rumah saya ingin istirahat, itu juga tidak bisa. Bagaimana saya tidak jengkel? Dan saya juga pernah bilang kepada orang tua saya untuk saya keluar saja dari ekstrakurikuler, tapi orang tua juga tidak memperbolehkan. Tua Nak Rahma ini selalu menuntut Nak Rahma untuk bisa semuanya, sedangkan Nak Rahma tidak bisa berada dalam keadaan seperti itu. Namun ada tidak usaha yang dilakukan Nak Rahma agar bisa mengubah sikap orang tuanya? Pernah sih Bu, pada saat itu saya memberitahukan kepada om saya yang cukup disayangi oleh orang tua saya untuk memberitahukan kepada orang tua saya untuk tidak terlalu menuntut saya. Dan cara ini ternyata cukup berhasil dalam beberapa minggu. Namun setelah itu semuanya kembali seperti semula. Jadi Nak Rahma ini merasa sedih karena perubahan sikap orang tuanya yang sudah membaik namun kembali lagi seperti awal. Nah betul Ibu, bagaimana coba saya sudah mengharapkan orang tua saya berubah, tapi semuanya tiba-tiba hilang kembali seperti awal. Jadi Nak Rahma ini sudah merasa frustasi karena yang tadinya kesempatan itu ada, namun sekarang perubahan itu terkubur dalam-dalam. Betul Ibu, saya sekarang merasa aktivitas saya ini saya melakukannya dengan terbebani. Yang seharusnya saya jalan dengan enjoy, tapi malah terpaksa. Dan mungkin akan saya berjalan saja. Iya Ibu mengerti, ini tentu membuat Nak Rahma sangat kecewa. Nak Rahma tidak bisa lagi untuk berinisiatif untuk menjalani kegiatan Nak Rahma dengan enjoy, dan juga Nak Rahma akan tetap menjalaninya. Sebenarnya saya juga tidak yakin sih Bu akan bisa mengambil keputusan seperti itu. Nak Rahma ini merasa putus asa karena Nak Rahma tidak mengetahui kekuatan diri Nak Rahma sendiri. Contohnya saja, Nak Rahma tidak bisa membuat keputusan untuk diri Nak Rahma. Iya sih Bu, saya juga merasa usaha kemarin saya meminta bantuan kepada om saya itu baru pertama saya. Dan saya belum berinisiatif usaha apa yang akan saya lakukan. Nak Rahma mengatakan bahwa Nak Rahma ingin keluar dari permasalahan ini, tetapi tidak ada usaha selanjutnya yang Nak Rahma lakukan selain usaha yang pertama tadi. Iya sih Bu, cuman saya rasa kalau saya melakukan usaha yang lain lagi, saya akan termasuk tidak patuh kepada orang tua saya, dan saya juga belum memikirkan usaha apa yang benar untuk dilakukan. Jadi Nafia merasa sangat kecewa dengan kedua orang tuanya. Iya benar Bu, jadi saya ingin belajar di rumah tidak bisa fokus karena mendengar orang tua saya bertengkar, dan kalau di luar juga saya tidak bisa berlama-lama. Terus saya pernah menawarkan untuk tinggal di rumah nenek saya karena saya rasa nenek saya lebih mengerti dengan keadaan saya, tapi itu juga tidak diperbolehkan oleh orang tua saya Bu. Orang tua Nafia ini sangat membatasi Afia dan juga sering bertengkar. Tapi ada tidak usaha yang Nafia pernah lakukan agar orang tuanya berhenti bertengkar? Pernah sih Bu, beberapa bulan yang lalu saya menelpon nenek saya untuk meminta tolong menasihati kedua orang tua saya untuk berhenti bertengkar atau setidaknya saya bisa tinggal bersama nenek saya. Dan hasilnya beberapa minggu itu orang tua saya benar-benar berhenti bertengkar, tetapi itu hanya bertahan beberapa minggu, kemudian kembali lagi bertengkar seperti biasanya. Jadi Nafia merasa sangat kecewa ya dengan kedua orang tuanya karena merasa kedua orang tuanya tidak bisa berubah. Ya Ibu, bagaimana tidak kecewa? Saya kira orang tua saya sudah akur, tapi nyatanya itu hanya bertahan beberapa minggu saja. Jadi Nafia merasa stres dan frustasi ya karena mengira orang tuanya bakalan akur seperti dulu, tapi nyatanya orang tuanya kembali bertengkar seperti biasanya. Betul Ibu, sekarang saya jadi merasa tidak semangat menjalani keseharian saya. Tentu kecewa sekali ya karena orang tuanya yang dulunya akur sekarang lebih sering bertengkar. Iya betul Ibu, saya juga sebenarnya belum yakin bisa menyelesaikan masalah pertengkaran kedua orang tua saya Bu.
Jadi Naafia merasa putus asa ya karena belum mengetahui cara agar kedua orang tuanya berhenti bertengkar. Contohnya sendiri, Naafia belum memutuskan cara yang paling tepat agar kedua orang tuanya berhenti bertengkar. Iya sih Ibu, saya merasa bahwa kemarin yang saya meminta tolong kepada nenek saya itu baru usaha pertama dan usaha selanjutnya saya belum memikirkannya saat ini. Afia bilang ingin menyelesaikan masalah ini, ingin terbebas dari masalah ini. Tapi Afia tidak melakukan usaha lain setelah melakukan usaha pertama tadi. Iya sih Bu, cuman kenapa saya tidak melakukan usaha lagi? Karena saya takut orang tua saya makin bertengkar Bu. Dan juga saya tidak tahu sebenarnya bagaimana apa yang harus saya lakukan agar bisa keluar dari masalah ini Bu. Jadi Nafitria merasa kecewa karena tidak bisa menghadapi situasi stresnya. Benar Bu, dan juga ketika saya ingin menyelesaikan tugas dengan teman-teman, itu juga sangat sulit untuk dilakukan karena saya sulit bersosialisasi. Jadi Nafitria berharap bisa menyelesaikan tugasnya, tetapi Nafitria tidak bisa mengajak duluan teman-teman Nafitria untuk mengerjakan tugas. Iya Bu, kayak kalau tidak ada teman yang mengajak saya untuk pergi mengerjakan tugas, maka saya tidak pergi karena saya tidak bisa mengajak duluan. Apakah Nafitria sudah mencoba untuk setidaknya berkomunikasi dengan teman-teman Nafitria? Pernah sih Bu, saya coba kayak mengajak teman-teman saya, tetapi mereka tidak merespon. Jadi Nafitria teman-temannya tidak meresponnya. Apakah Nafitria sudah mengonfirmasi kembali dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugas bersama? Jadi setelah itu Bu, saya tidak lagi mencoba untuk melakukannya karena memulainya saja saya sudah tidak bisa, dan itu mengakibatkan tugas saya semakin menumpuk dan saya semakin banyak pikiran. Jadi Nafitria kembali lagi memiliki banyak pikiran ditambah dengan teman-teman yang tidak merespon. Tetapi Nafitria juga tidak mencoba mengajak teman-temannya kembali. Betul sih Bu, saya sudah tidak pernah mengajak teman-teman saya lagi karena saya banyak pikiran karena sebelumnya kan tidak direspon, dan juga saya banyak pikiran tentang bagaimana cara saya menyelesaikan tugas-tugas saya. Dan Nafitria ingin menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi Nafitria tidak berani untuk mencoba usaha lain. Iya Bu, saya juga belum memikirkan usaha-usaha apalagi yang bisa saya lakukan agar keluar dari masalah ini. Video tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan konselor dalam membantu konseli mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya dan juga membantu konseli merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan konseli sudah baik. Namun masih kurang dalam membantu konseli mempersonalisasi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, di mana membantu konseli mempersonalisasikan kekurangan yang ada pada dirinya adalah membimbing mereka untuk mengenali, memahami, dan merangkul aspek-aspek negatif atau kekurangan dalam diri mereka dengan cara yang memungkinkan pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Nah, berdasarkan video saya menemukan keterampilan-keterampilan mempersonalisasikan yang sudah saya lakukan, di mana di dalam proses konseling tersebut, konselor menunjukkan sikap membantu konseli mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konselinya. Nah, yang dimana di dalam keterampilan ini terdapat personalisasi tema umum, internalisasi pengalaman, dan personalisasi implikasi. Kemudian dalam proses konseling ini juga saya melihat adanya proses konselor membantu konselinya untuk mempersonalisasikan masalah yang dialami konselinya, yang dimana di dalam keterampilan ini juga terdapat beberapa jenis di dalamnya, yaitu seperti mengkonseptualisasikan kekurangan-kekurangan konseli, menginternalisasikan kekurangan-kekurangan, mengkonkretkan kekurangan-kekurangan, dan menghadapi langsung kekurangan-kekurangan konselinya. Nah, adapun selain itu juga saya melihat dalam proses konseling tersebut terdapat juga proses di mana konselor membantu konseli merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan konseli. Walaupun pada bagian ini menurut saya masih kurang.
Thank